Bismillahi wahda nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahada. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qawli wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bakhirah. Amma ba'du, inna ma ba'atha Allahu nabiyyan kamathali laysin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatin ma'afa ambatatin kal'a wal usra katsirah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa bisanadil muttasili ila ma'ati fi sahibil kitab Asy-Syaikh Imam Abdul Wahab Asy'arani dzil karamah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa bi fudulil ilmi wal hikmah. Anna Allaha yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratil Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah radhiyallahu anhu. Qala Sayyidi Muhammad ibn Inana rahimahullahu ta'ala, man istaqama fi taubatihi 'alal ma'asi irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'ni, wa man lam yastaqim fiha la yashumu min at-taubati 'anil fuduri raihatan wa la yaqdiru 'ala ri'ayati khatirihi abadan, bal taglibu 'alaihi khawatirul ma'asi hatta fi salatihi. Fata'ammal qawlahu ta'ala lil ma'sumil akbar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fa'amarahu Allah ta'ala bil istiqamati fi taubati wa man taba ma'ahu min jami'i atba'ihi wa ummatihi. Qala Sayyidi Ali al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, man istaqama fi taubatihi wa zahada fi dunya faqad intawa fihi sa'iral maqamati wal ahwali shalihah. Qala Sayyidi Muhammad ibn Inan rahimahullahu ta'ala, berkata Tuanku Muhammad bin Inan rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama ya, man istaqama fi taubatihi 'anil ma'asi, barang siapa yang istiqomah dengan taubat ya, hal-hal yang sifatnya kedurhakaan. Jadi kalau dia melakukan kesalahan dia taubat, kesalahan dia bertobat, istiqomah. Irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'ni, akan naik dirinya sampai kepada taubat min kulli ma la ya'ni, segala sesuatu yang tidak menguntungkan. Segala sesuatu yang tidak menguntungkan itu belum tentu itu haram gitu ya. Seperti kita ngobrol ya, ngobrol
panjang lebar peneman. Kalau tidak riba, tidak ada hal yang tercela ngobrolnya itu ada masalah. Tapi orang yang sudah biasa bertobat dari hal-hal yang kedurhakaan, yang semacam ini pun juga dia taubat gitu. Jadi dia kira-kira gini ya, astagfirullahaladzim, tadi 2 jam saya ngobrol, kelamaan saya ngobrol. 2 jam itu kalau saya baca salawat sudah berapa ribu, kalau saya baca Quran sudah 4 juz. Astagfirullahaladzim. Nah itu yang dimaksud dengan naik nanti dia pertaubatannya dari hal-hal yang tidak menguntungkan ya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW ya, menurut periwayatan Imam At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keimanan seseorang, keislaman seseorang, salah satu kebaikannya itu, cirinya itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan setiap sesuatu yang enggak menguntungkan. Artinya ini umpama ngobrol gitu sampai 2 jam. Ada nggak keuntungan dari sisi dunia? Ada ya, karena menyatukan persepsi, pandangan, mau bikin usaha, mengembangkan usaha, itu nggak apa-apa. Itu termasuk yakni masih ada keuntungannya walaupun cuma dunia. Tapi kalau kepentingan dunia nggak ada, kepentingan nggak ada, walaupun tidak dosa, kan kita buang waktu itu nggak dosa. Nah, orang yang sudah biasa, ya maka dia nggak mau melakukan. Jadi itu cirinya orang Islam itu, keislamannya baik kalau dia nggak mau melakukan hal-hal yang nggak ada untung, terutama keuntungan akhirat. Wa man lam yastaqim fiha, orang yang tidak istiqomah dengan taubat, la yashmu minat taubati anil fuduri ya rahihatan, dia tidak akan mencium dari taubat hal-hal yang berlebihan itu baunya. Jadi balik, tidak akan mencium baunya hal-hal yang berlebihan gitu ya, karena memang gramatikalnya seperti itu bahasa kan ya. Itu malayani itu termasuk al-fudur ya. Jadi malayani itu sesuatu yang tidak ada kepentingannya, itu maknanya fudur, berlebih-lebihan. Makan padahal sudah cukup gitu, cuma diturutin nambah, itu namanya fudur, berlebih-lebihan. Ada nggak manfaatnya buat tubuh? Nggak ada. Kesehatan, oh tambah malah nggak bagus. Makan udah cukup tapi masih ditambah, itu nggak ada keuntungan. Jadi bukan cuma sekedar menyebabkan obesitas, tetapi dia menganggap itu fudur, malah yakni sesuatu yang tidak ada kelebihannya. Nah, dia tidak bisa mencium. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya dosa itu dia nggak bisa taubat, dia nggak lakukan, dia nggak bisa mencium hal-hal yang malayakni atau anil fudur, dia nggak bisa. Baunya saja dia nggak bisa mencium, apalagi mendeteksi ini sebenarnya sudah jatuh, sudah jauh atau belum ya. Jadi kira-kira nggak mungkin memahami 2 kalau belum mengetahui 1. Mana mungkin mengetahui 3 kalau 1 dan 2 dia tidak tahu, karena dia itu berjenjang ya, istiqomah. Nah, jadi pertamanya kalau dia tidak bisa bertaubat secara yang bisa, maka dia tidak mengerti tentang
fudul malayani. Kemudian lebih parah lagi, wala yaqdiru ala ri'ayati khatirihi abadan, dan dia tidak akan mampu memelihara lintasan hatinya yang buruk selama-lamanya. Khatiri su'i, ya, lintasan hati yang jelek itu nggak bisa dia melintas. Ini saya nggak suka sama dia itu. Kita lihat itu, kalau kita punya sikap kita nggak suka sama dia, kita coba kita teruskan, itu dia manjang, dia ngomong terus tuh. Orang kayak gini nih, ngomong terus, nggak ada yang dan nggak ada bagusnya. Nah, itu namanya khatir, lintasan hati yang jelek itu begitu. Ya, makanya ketika kita ingat, melihat, mendengar hal-hal yang kita tidak suka itu, lupakan, jangan diingat-ingat, hindarkan saja, karena dia nanti berpengaruh. Nah, kenapa dia berpengaruh? Lintasan-lintasan yang jelek, yang berbau mesum, yang berbau pornografi itu, kenapa nggak bisa karena dia nggak bisa dari angka satunya itu. Angka satunya itu taubat dari kedudukan, naik nanti malayani. Nah, nanti kalau sudah menyangkut lintasan hati itu udah lebih berat lagi. Apakah lintasan hati itu disebut dosa? Tidak. Apakah ditulis dosa? Tidak. Tapi hatinya itu sudah terisi, gitu ya. Bukan ruangannya, tidak ruangan kosong. Nah, jadi layak diru ala ri'ayati khatirihi abadan. Dia tidak akan mampu menjaga, memelihara lintasan hatinya yang buruk itu selamanya. Bal taglibu alaihi, bahkan mengalahkan dirinya khawatirul ma'asi, lintasan-lintasan kedurhakaan itu hatta fi sholatihi, sehingga di dalam sholatnya. Kepikir nggak jadi imam baca Al-Quran dan sholat dan masalah, tapi pikirannya jalan, pikirannya pada hal-hal yang sifatnya melanggar syariat. Kenapa itu masuk? Dosa nggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Belum ditulis dosa, tetapi hatinya dia udah nggak kosong, sudah berisi, sudah penuh. Ibarat Allah ingin masuk ke dalam hati seseorang, cahaya Tuhannya itu tak bisa, karena tidak dibersihkan, ya. Tidak dibersihkan. Jadi dia tidak bisa. Lidahnya membaca Quran, ritualnya melakukan sholat, tapi pikirannya mesum mewarnai. Lagi sholat, cicak rowonya manggung bau. Itu bisa terjadi. Ya, nah, tapi jangan lupa, yang tiga itu awalnya satu, dua, tiga, nggak bisa. Nah, jadi dibiasakan dari angka pertama itu tadi. Fata'ammal qaulahu ta'ala lil ma'sumil akbar. Pikirkanlah akan firman Allah Ta'ala terhadap Nabi yang maksum, yang besar, ya, al-akbar, al-maksumil akbar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah mengingatkan kepada Nabi kita? Fastaqim, istiqomahlah engkau ya Muhammad, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Waman taba ma'aka, dan orang-orang yang taubat bersama. Jadi terus taubatnya itu terus menerus. Ya, jadi bukan cuma karena perbuatan dosa yang dilakukan, ya, dari hal-hal yang sifatnya tidak pantas, yang namanya berlebih-lebihan, ya. Makan nih, tadi saya bilang makan nambah gitu. Kita pernah nggak taubat? Astagfirullahaladzim, tadi nambah gitu. Ada nggak? Taubat. Nah,
padahal itu fudul gitu ya, berlebih-lebihan. Minum sama juga minum, masih kalau minumnya es kan apa lagi Bang. Saya pernah lihat ya, ketika makan itu ada ibu-ibu pesan bakso itu 3 kali pesan, sekali makan bakso, sekali. Jadi saya langsung, karena di depan saya dekat sama tukang layanan di Blok S, saya langsung kenyang. Melihat dia cewek makan 3 mangkok gitu, sayanya langsung kenyang. Sudah tertransfer ke perut saya, kenyang saya. Langsung tahan. Nah itu fudul. Ya. Kan nggak haram, nggak haram. Tapi dianggapnya malah yang nggak ada manfaatnya itu. Buat kesehatan nggak ada, buat kemanusiaan nggak ada. Apalagi urusan akhirat. Fa'amarahu Allah Ta'ala bil istiqamati fit taubat. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad bil istiqamati fit taubat, untuk istiqamah di dalam taubat itu. Dan Nabi lakukan tidak kurang 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat Nabi bertaubat itu 100 kali sehari. Kalau kita Nabi yang maksum 100 kali, kita mestinya berapa kali? 1000 barangkali. Ya. Karena, nah, ini kira-kira Nabi itu maksum, yang ditaubati sama Nabi itu apa kira-kira? Kalau Nabi begitu, berarti kan bukan kesalahan yang dilakukan, yang tidak ada manfaatnya, yang berlebih-lebihan, ya. Ya, apalagi hal-hal itu yang tidak diminta. Wa man taba ma'ahum min jami'i adwa'ihi wa ummatihi. Dan Allah memerintahkan juga orang-orang yang bertaubat bersama Nabi Muhammad dari seluruh ya para pengikutnya dan umatnya. Terus lakukan taubat ya. Ini Bapak sekalian, ini kan normatifnya. Secara teori ini kita udah dengar. Apakah kita mudah ini mempraktekannya? Enggak mudah. Ada tikungan-tikungan yang kita ya digunting dalam lipatan, dimana setan itu gak suka kalau kita berbuat baik, sehingga lupa lah inilah. Oleh karena itu yang paling mudah itu jadikannya wirid. Al-Habib Abdullah ya Al-Haddad itu mengatakan gak enak, dan pernah saya menyampaikan, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Punya wirid monyet. Jadi yang gak punya wiridan itu monyet. Karena monyet itu wiridannya bukan baca Quran, bukan sholat, bukan tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Dia bertasbih seperti halnya pepohonan dan lainnya dengan caranya. Nah kita supaya ingat taubat itu jadikan diri pagi sore itu dulu diikatnya itu, maka kita akan bisa melakukannya. Dan setiap kali kita bawa kendaraan, wiridan kita itu yang kita pilih yang mana. Jadi coba dari mulai starter kendaraan sampai di tempat sampai yang kita tuju itu, kitanya wirid, ada wirid dan kita memang kita udah susun gitu, bacanya sudah susun, maka kita nggak ngumpat, nggak kecewa di jalan, ya dan lain sebagainya. Ya, bahkan kadang-kadang perjalanan itu terasa pendek.
saya sering sekali tuh dalam sebuah perjalanan itu, menurut perhitungan saya itu nggak cukup waktu. Ya sudah, saya terserah aja. Fawwid amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Saya serahkan urusan saya ini sama Allah. Karena nggak mungkin naik mobil itu udah nggak gaya seperti dulu. Dulu orang naik mobil itu gaya. Ya, prestasinya naik, status sosialnya naik. Sekarang kalau orang yang dinamis, orang yang punya kegiatan banyak, mobil nggak pakai. Karena pakai mobil pasti ada yang kalah dan itu mengecewakan orang, mengobonek. Sehingga ketika ada orang bilang kenapa nggak pakai mobil aja, ada supirnya. Dulu kayak Mualim Syafi'Azadi kan enak. Tahun berapa Mualim dulu naik mobil ada supir? 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu itu mobil berapa jumlahnya dibandingkan dengan 2022 sekarang? Berapa tingkat pertumbuhan jalanan di luar tol? Ya, karena kalau tol itu nggak ada hitungan, itu komersial. Sehingga Jogja nggak mau dimasukin tol karena itu manfaatnya buat orang miskin. Nah, jadi nggak mungkin kita itu naik mobil. Saya terserah aja, serah aja. Saya nggak mau mikirin nanti dia marah, dia benci, dicoret, gak bakalan diundang-undang lagi. Saya nggak mau mikirin. Nah, itu bebas. Saya pilih aja macam-macam. Listriknya mati. Listriknya mati. Kan acara nggak jalan. Saya datang, saya terlambat. Ini nggak jadi lambat karena listriknya mati. Itu loh berkahnya diri di jalan dan naik motor, naik mobilnya, coba dari itu. Jangan diem. Kalau diem ada aja, mampus. Itu sekurang-kurangnya tuh. Ada yang lebih keras lagi ngomongnya begini gitu. Ya, padahal kaca. Dia nggak dengar. Kitanya rusak. Kitanya juga bagus. Nah, sekarang itu mesti disiasati. Ya, kendaraan keluar, jangan diem. Bisa nggak bisa? Itu namanya wirid. Nah, wirid itu nanti yang menyebabkan kita ingat tuh. Karena wirid biasanya kalau kita dimanapun wirid, pasti yang pertama itu istighfar, yang pertama itu mohon ampun. Ya. Insyaallah bisa. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, berkata Tuanku Ali Al-Khawwas rahimahullah, man istaqama fi taubatihi, barang siapa yang istiqomah di dalam bertaubat, wa zahada fi dunya, dan dia zuhud di dunia ini. Artinya dunia bukan tujuan, dunia sarana. Jadi bedanya itu ya, kaum kapitalis, kaum sosialis menganggap dunia itu tujuan, sehingga mereka membuat stelsel hukum, stelsel ya ekonomi itu sedemikian rupa. Ya, jadilah materialisme dalam kehidupannya. Nah, orang yang zuhud itu, orang Islam itu disuruhnya zuhud, bukan nggak boleh kaya, bukan. Salah, ya, kurang tepat ketika orang diarahkan untuk menjadi miskin. Pakaiannya compang-camping, ya, pakaiannya tidak ganti. Enggak, bukan begitu. Itu ada sekte yang memang dia tidak sengaja dan tidak mampu mengurus dirinya seperti itu dari lantaran fana, tidak ingat. Tapi orang yang sadar jangan diarahkan untuk menjadi kumal, kotor. Orang
Islam itu rapi bersih. Yang penting itu zuhud. Jadi dunia bukan tujuan. Jadi dunia matiyatun lil akhirah. Dunia itu kendaraan yang ditungganginya untuk sampai ke negeri akhirat. Itu yang benar, itu namanya zuhud. Kan ada orang disetir dengan dunia. Nah, itu yang dimaksud. Yang jelek itu ketika dia diatur dengan dunia. Nah, dua nih sekarang. Orang yang taubat terus istiqomah taubat dan zuhud dengan di dunia nih dua dia punya. Ya, faqadin tawafihi sa'irul maqamati wal aqwali shalihati. Maka terhampar untuk dirinya seluruh makom dalam kewalian itu kuncinya itu ketika level 1 itu taubat, level kedua itu istiqomah. Ya, maka dia akan masuk pada makom berikutnya, level berikutnya. Kalau Syekh Zainuddin Al-Madkhali mengatakan sekurang-kurangnya level itu, makom itu ada 9. Sekurang-kurangnya itu makom itu ada 9. Bagaimana itu bisa sampai ke 9? Mulainya dari angka 1. Angka 1 itu taubat. Yang kedua apa? Zuhud. 2 saja. Kita bisa melakukan 2 saja, maka kita bisa sampai itu. Ya, mendingankan pada makom-makom itu. Kuncinya itu. Ya. Faqadin tawafihi sa'irul maqamat, maka sungguh terhampar untuk dirinya seluruh makom-makom wal aqwali shalihat, dan kondisi ya sebagai orang-orang yang mengamalkan amal soleh mudah. Jadi kalau ada keberatan nomor 1, nomor 2 tuh ini kira-kira nih mesti dibuka nih bautnya, dibersihkan ya, saringannya diganti yang baru ini enggak berbet nih, 2 kuncinya atau batu wasuk. Dan ini seperti yang saya bilang bahwa dia sering diomongin dan jadikan dia wiridan, maka lama-kelamaan terbawa. Ingetin aja itu perkataannya ya, Habib Abdullah Al-Haddad, man laisa lahu wirdun fahuwa ya, makhluk yang tidak punya wiridan itu monyet. Kalau kita tersinggung dengan kalimat itu, maka kita naikkan, jangan sampai masuk pada kalimat itu. Masa cuma taubat ya rutin nggak bisa. Nah, jadi caranya diikat. Nah, yang paling bagus itu bapak-bapak kita di sini itu baca al-adkar. Itu wiridan-wiridan yang dari Nabi itu dibaca. Jadi tidak ada wiridan yang lebih bagus dibandingkan dengan yang maksur ananda. Ya. Kita pilih aja susu. Kan biasanya secara otomatis karena kita melakukan kajian taklim udah tersambung sana amal. Nanti rasakan keberkahannya. Dan pada hal-hal tertentu itu kita akan melihat keajaiban dari wirid yang kita amalkan. Ya, nggak usah diceritakan. Nanti kita akan bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pada saat itu kita mengatakan antallah, engkau bakal. Nggak bisa nih kalau nggak diatur sama Tuhan. Ya, tapi ini semua atensi ya.
yang bagi lil abdi ayyaftisha a'dha'ahu dhahirata wal batinata sabahan wa masaan. Siogianya bagi seorang hamba itu meneliti anggota tubuhnya yang zahir dan anggota tubuhnya yang batin, hati yang batin, sabahan wa masaan, ya, pagi dan sore, bukratan wa asilan, ya, pagi sore. Hal hafizta hududallahi ta'ala allati haddaha laha. Apakah kau sudah memelihara hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, allati haddaha laha, yang Allah sudah menetapkan, ya, pada hududnya itu tadi. Au ta'addat, atau sudah terbiasa. Wahal qamat bima umirat bihi, apakah sudah berjalan bima umirat bihi, sesuai dengan yang diperintahkan, min ghaddil basar, dari, ya, memejamkan mata, ghaddul basar, menundukkan, memejamkan mata dari hal yang tidak mesti, yang tidak boleh kita lihat. Ini bapak-bapak sekalian, Imam Syafi'i itu seumur hidupnya itu memakai sorban di atas kepalanya yang ujungnya dilebihkan, ya. Nah, jadi begitu hidupnya. Jadi dia nggak pernah nengok kanan, nggak pernah nengok kiri, karena, ya, pakainya itu. Jadi dia lihat yang di depannya saja. Dari lantaran dia ingin menjaga agar supaya nurullah fi qalbi, cahaya Allah itu tetap ada dalam hati. Tapi pernah suatu saat ketika, ya, hafalannya rusak itu, gurunya tahu karena dia melihat, ya, tumit seorang wanita itu tanpa sengaja. Ente nafsu nggak lihat tumit perempuan? Ya enggak lah, tumit. Tapi begitu kuat pengaruh. Kalau kita mah sekarang bukan tumit. Naik motor gitu di jalanan, kita mundur aja jalan lihat depan, insya Allah nabrak. Tapi kita lihat ke depan, begitu faktanya. Jadi kita ini, Jakarta dan sekitarnya ini, sudah, kalau dalam kajian tasawuf sudah tidak boleh lagi ditempati daerah ini. Jual rumah, tinggal di pinggir gunung, di atas gunung. Karena berat, ya. Dan itu yang paling berat, ya, menjaga mata. Wahib din lisan, menjaga lidah. Wah, ini resiko bergaul, ya. Wal uzuni, menjaga telinga. Wal qalbi, menjaga hati. Wa ghairi dzalika, dan yang selainnya, ala wajhil ikhlas, dengan cara yang ikhlas. Aulam takum, atau belum dikerjakan, belum ditegakkan. Nah, itu pagi sore disuruh pikirkan, ya. Pagi sore ayaftish, meneliti mana yang belum. Fa'in ro'a jari'atan min jawarihi ata'at syakarallahu ta'ala. Fa'in ro'a jari'atan, apabila dia melihat salah satu anggota tubuhnya, min jawarihi, dari anggota-anggota tubuh yang lain, ata'at, ya, sudah taat kepada Allah, syakarallahu ta'ala, bersyukurlah dia kepada Allah Ta'ala.
wala yara nafsahu ahdan bidzalik, dan jangan memandang dirinya itu sudah ahli dalam bidang itu, sudah mumpuni. Ahli di sini sudah kuat. Jangan kepleset kalau dia punya anggapan seperti itu. Wa in ra'a ya taltafat ya bi maksiatin minal ma'asi akhadha bil adl wal istiqamah wallahu a'lam. Wa in ra'a